Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berbicara bagi umat-Nya. Tuhan Yesus berbicara bagi kita lewat firman-Nya bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat firman Tuhan ini memang ditulis di dalam kitab Ulangan maupun dalam kitab Yosua, menceritakan kepada kita bahwa ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Yosua, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan ini memberikan kekuatan, memberikan sebuah harapan, membuat sebuah keyakinan bagi Yosua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Penyertaan Tuhan selalu nyata. Bahkan Yosua menyaksikan itu. Tak kala Tuhan mau mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sendiri menolak untuk menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, aku yang menciptakan lidahmu, pergi saja, aku yang akan menuntun engkau supaya engkau bisa berbicara kepada Firaun. Dan Musa akhirnya menghadap Firaun, berbicara untuk pembebasan daripada orang-orang Israel yang ada di Mesir. Bapak Ibu, kita menceritakan kepada kita perjalanan mereka, bahwa Tuhan juga menyertai Musa, demikian pun Tuhan menyertai akan Yosua. Apa yang terjadi dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa? Penyertaan Tuhan atas mereka, baik siang maupun malam. Tuhan menyertai mereka. Ada penyertaan Tuhan dalam rupa tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Saudara, betapa Allah punya penyertaan yang sangat luar biasa. Sampai di laut Teberau pun, tak kala orang Israel tidak ada jalan, ketika mereka berbalik, di belakang mereka ada bangsa Mesir dengan kereta berkuda mengejar mereka. Sementara di depan mereka ada laut Teberau. Mereka tidak bisa untuk menyeberang. Mereka tidak tahu mau kemana. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, penyertaan Tuhan membuat mujizat Tuhan terjadi. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Allah berkata kepada Musa bahwa bangsa yang kau lihat ini, inilah hari terakhir bagi mereka. Artinya orang-orang Firaun itu, kereta berkuda, prajurit itu, mereka semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Tak kalah yang terjadi yaitu Tuhan membuka atau Tuhan membelah laut Teberau itu, sehingga orang Israel mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan lebih daripada itu, setelah disusul oleh bangsa Mesir, oleh tentara, oleh pasukan berkuda daripada Firaun ini, mereka semua dikubur di laut Teberau itu. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, di mana penyertaan Tuhan ada jalan yang terbuka, di mana penyertaan Tuhan ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Alkitab menceritakan kepada kita, di dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Kata Tuhan Allah yang menyertai. Bapak Ibu, dialah Jehovah Sama. Jehovah Sama yaitu apa? Tuhan yang maha hadir. Dia hadir, dia menyertai akan setiap umatnya yang selalu berharap kepadanya, yang selalu menantikan akan penyertaannya. Dan saya percaya
Kalau Tuhan yang Maha Hadir penyertaannya, maka perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Ada berkat Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Kita belajar dari orang Mesir, kita belajar dari orang Israel. Tak kala Tuhan menyertai perjalanan kehidupan mereka, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan memberikan kepada mereka makanan setiap hari. Tuhan menyediakan manah dari surga bagi mereka. Tuhan juga menyediakan daging bagi mereka untuk mereka bisa makan. Saudara, penyertaan Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bahkan sepatu yang mereka pakai selama 40 tahun tidak rusak. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan di situ. Saya percaya kalau ada penyertaan Tuhan, maka semuanya berjalan dengan baik. Ada tiang awan yang memberikan naungan bagi mereka pada siang hari, dan ada tiang api yang memberikan kehangatan bagi mereka, terang bagi mereka di malam hari, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan, dan mereka tidak akan pernah mengalami masa kekeringan. Ketika mereka mengalami kekurangan air, mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta sama Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka air dan mereka boleh minum. Inilah penyertaan Tuhan, inilah tuntunan Tuhan. Tak kala tidak ada jalan bagi mereka, Tuhan buka jalan supaya mereka bisa berjalan. Tuhan juga yang sama yang menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan juga yang sama menyertai kita semua hari-hari ini. Saudara, ketika saudara tahu bahwa Tuhan yang sama itu menyertai kita, Dia Allah yang Maha Hadir, sebab Dia Jehovah Shammah, Dia Allah yang Maha Hadir. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita, Dia hadir dalam setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Sehingga ketika Dia hadir, Dia akan menyatakan akan mujizatnya, Dia akan menyatakan akan kuasanya, Dia akan menyatakan akan pertolongannya. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berserulah kepadanya, mintalah pertolongannya, datang kepada Dia dan percaya Tuhan akan buka jalan. Hari-hari ini ketika jalan sepertinya tertutup, kita tahu ada jalan yang terbuka. Ketika hari-hari ini pintu-pintu tertutup bagi kita, pintu-pintu usaha tertutup, pekerjaan tertutup, tapi saya percaya ada pintu mujizat dari kerajaan sorga itu terbuka bagi kita, karena Dia Allah yang menyertai kita. Amin. Percaya firman-Nya, penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Berserulah kepadanya dan lihatlah pertolongan datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, sebab Engkau Allah yang berjanji Engkau akan menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan janji firman-Mu, Engkau Allah yang menyertai kami. Biarlah kasih setia Tuhan, biar pertolongan Tuhan nyata atas kami, seperti Tuhan menyatakan akan pertolongan-Mu bagi bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, ketika mereka ada menghadapi laut tepi raung. Tuhan, Engkau Allah yang membukakan pintu bagi mereka, Engkau bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Tak kala mereka di siang hari dengan panas yang terik, ada tiang awan yang menaungi mereka. Di malam hari dalam kondisi yang dingin, ada tiang api yang menerangi, yang memberikan kehangatan bagi mereka, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan, mereka berjalan dalam terang yang Kau berikan bagi mereka. Hari ini kami percaya Allah yang sama itu juga menyertai kami. Allah yang sama juga beserta dengan kami, memberikan jalan keluar bagi kami
memberikan pertolongan, mujizat, dan penyertaan Tuhan atas kami. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkau Allah yang menolong dan memberkati kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus, kami dihiburkan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami menerima akan setiap berkat Tuhan, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kami jemaat Tuhan, Tuhan berkati kami pelayan hamba-hambamu yang melayani di Gereja Bethel Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam renungan esok hari. Amin.